Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampus Taqwa Astain rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Al-Ahzab, ayat-ayat terakhir mereka, ayat-ayat terakhirnya. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah akan melaknat, mengutuk orang-orang yang ingkar, yang mempertanyakan kapan terjadinya kiamat, mana akhirat. Mereka akan mendapatkan neraka sa'ir. Bahkan mereka akan kekal di dalamnya sambil mendendam terhadap pemimpin-pemimpin mereka dan pembesar-pembesar mereka yang dijadikan panutan, dan bahkan mereka meminta kepada Allah supaya membalas pemimpin-pemimpin buruk itu dengan siksa yang berlipat ganda. Tapi itu permintaan ataupun hal yang sia-sia, mestinya itu dilakukannya di dunia, mereka melakukannya di akhirat. Mereka juga sampai merasa menyesal tidak mentaati Allah dan Rasul. Mari kita lanjutkan ke ayat 69 surat Al-Ahzab. Ayat 69 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Iskan. Semangat Pak Iskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa alaihissalam. Lalu Allah membersihkan Musa alaihissalam dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan sesungguhnya di sisi Allah Musa adalah orang yang terhormat. Jamaah kaum Taqwa Astain rahimakumullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini dimanapun Anda berada, bahwa para nabi mendapat ujian. Ujiannya bukan cuma fisik, juga mental. Orang yang menyuruh kepada Allah pasti ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya aneh, jangan-jangan dia bukan menyeru kepada Allah, menyeru kepada dirinya sendiri. Bisa jadi. Nah, kaum muslimin pada waktu pengusiran Bani Quraidah itu sudah bebas dari kaum kafir di Madinah. Sudah tidak ada yang terang-terangan menyatakan dirinya ingkar kepada Muhammad, tidak ada. Datang gopur siapa?
Tidak ada yang ingkar pada saat itu, dan semua di Madinah itu bersih, semua menyatakan muslim, walaupun ada yang munafik. Ya. Tapi sudah tidak terjadi lagi penyataan bahwa dia kafir. Namun namanya orang munafik, ya, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah diam untuk menyakiti Nabi dengan banyak cara. Ya. Nah, peristiwa pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy pun menjadi bahan olok-olok, cemoohan, dan beberapa kaum mukminin itu ikut ke bawah, gitu. Karena memang sangat dahsyat. Apanya yang sangat dahsyat? Perubahan yang dilakukan oleh Nabi sendiri menghilangkan adat kebiasaan yang buruk, menganggap anak dengan anak angkat sama. Makanya dilakukan pernikahan dengan Zainab binti Jahsy. Jadi betul tuh, setiap pernikahan Nabi itu ada hikmah-hikmah. Ya, bukan, kalau bahasa kita itu bukan selera atas selera Nabi, itu dinikahkan oleh Allah tuh Zainab binti Jahsy. Dan itu banyak terjadi suara-suara panas lah yang berusaha menyakiti Nabi. Kaum muslimin nggak boleh menyakiti Nabi. Seperti pembagian fa'i, dulu pernah ada pembagian fa'i juga. Ya. Ketika Nabi membagikan fa'i, ya, harta rampasan perang, kemudian Nabi mengatakan, mudah-mudahan setelah mereka pulang itu saya mendapatkan kelegaan. Artinya tidak ada yang digugat, kira-kira gitu masalah pembagian. Nah, kemudian salah satu sahabat itu berjalan ke dua orang. Kemudian mendengarkan bisik-bisik mereka. Apa yang mereka dengarkan? Apa yang mereka bisikan itu ternyata masalah pembagian harta ini dari Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya namanya, Abdullah bin Mas'ud deketin itu, dengerin bahwa sampai ada cetusan omongan, ya, bahwa omongannya begini, Muhammad itu tidak mengharap keridhaan Allah, dia tidak mengharapkan akhirat urusan pembagian harta ini, gitu. Tuduhan bahwa Muhammad SAW itu tidak mengharap keridhaan Allah dan tidak mengharap akhirat, tuduhan yang sangat keji. Ya. Kalau bahasa kita nggak adil tuh Muhammad, masya. Kalau Muhammad nggak adil, siapa yang bisa adil? Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan kepada Nabi, wahai Nabi, si fulan dan si fulan ngomong begini, bahwa ini merah mukanya Nabi itu, ya, merasakan kegelisahan, gimana dituduh kayak gitu ya Nabi? Padahal dia melakukan keputusan sesuai dengan gaya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi bersabda, ya, sungguh diberkahilah Musa yang disakiti lebih dari ini, katanya gitu. Sungguh diberkahilah Musa, atau sungguh beruntunglah Musa yang disakiti umatnya lebih dari ini. Nah, sekarang kita lihat, ya, pertama di perang Ahzab juga kita ingat bahwa orang munafik itu bilang, wah, kamu bakal hancur dan sebagainya. Perang Ahzab kan ngumpul tuh ya, pokoknya nggak bakal bisa deh ente keluar dari sini, mati bakalan itu, buang air kecil, buang air besar aja udah susah. Itu orang munafik itu nyebarin kayak gitu. Ya, kemudian pernikahan Zainab binti Jahsy, kemudian tadi harta fa'i, ya. Nabi mengatakan Musa lebih dihina atau lebih disakiti. Ya. Nah, sekarang ada hadis yang menyatakan, itu hadis Bukhari, ya, riwayat Bukhari tentang salah satu yang jenis cara menyakiti Nabi, ya, waktu itu Nabi Musa. Bukhari meriwayatkan tentang Bani Israel pada saat itu kalau mandi itu suka mandi bareng-bareng.
dan bertelanjang gitu ya, sehingga bisa melihat masing-masing aurat. Nabi Musa enggak, dia mandi sendirian ya. Nah, Bani Israel itu menyatakan bahwa Musa itu enggak mau mandi bareng-bareng dengan kita itu karena turun berok ya. Apa ya bahasa Indonesia apa turun berok itu? Hernia apa ya? Hernia Musa tuh nggak berani mandi di kita itu karena badannya itu ada cacatnya gitu kira-kira ya, baik turun bero ataupun cacat ya. Kemudian suatu ketika Nabi Musa mandi sendirian di satu sungai dalam suasana yang sepi gitu ya, nggak ketahuan. Terus Nabi Musa melepaskan semua pakaiannya dan menaruhnya di sebuah batu. Kemudian dengan izin Allah, ya ketika Nabi Musa terbuka auratnya mandi ya sendirian di sungai, dengan izin Allah batu itu berjalan, ya, membawa pakaian Musa. Mungkin berjalan kencang menuju ke tempat ada orang-orang yang pada berkumpul ya, orang-orang Bani Israel. Nabi Musa mengejarnya gitu. Ayo batu, kenapa engkau bawa pakaianku gitu. Kemudian batu itu berhenti di hadapan orang-orang Bani Israel. Mungkin orang-orang Bani Israel yang menyatakan bahwa Musa itu cacat. Kemudian Nabi Musa mengambil pakaiannya, memakainya dan memukul batu itu. Sampai kata Abu Hurairah masih ada bekasnya, terlihat bekas pukulan Nabi Musa di batu tersebut. Ya. Lalu Bani Israel, orang-orang Bani Israel ini bilang, oh Musa tuh nggak ada sakitnya, nggak ada cacatnya. Tuh kita udah lihat gitu. Berarti melihat Musa dengan tanpa baju. Allah membersihkan Musa dari tuduhan. Ya, dan kita tahu Nabi pernah bersabda bahwa Nabi Musa itu pemalu, ya. Pemalu Nabi Musa. Dan mungkin ada cerahan-cerahan lain ya kepada Musa, ya. Termasuk kita masih ingat ya bahwa Bani Israel menyatakan, ngapain saya cuma makan mana wasalwa, mana ada siha, mana adasnya, mana basoliha, mana bawangnya, mana timunnya ya. Masa kita makan makanan yang kayak gini doang, nggak level lah. Kata Musa, ihbitu ila Misr, kamu pergi aja ke Mesir sana, balik lah. Banyak makanan tuh di Mesir itu, tapi kamu jadi budak kamu tuh. Ya diinjak-injak Fir'aun baratnya gitu. Itu ketika Bani Israel itu sudah dibebaskan itu dari Firaun. Ya. Ya maka kamu takwa aslen dari Allah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Jadi pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jangan menyakiti Nabi seperti engkau menyakiti, seperti Bani Israel menyakiti Musa. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang mengoreksi Bani Israel. Orang yang menerima wahyu, ya kaum yang mendapatkan wahyu dari Allah berupa Alkitab, baik Taurat dan Injil, tapi banyak kesesatan. Nah, kembali lagi ke ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu. Lalu Allah membersihkan ya apa yang mereka katakan terhadap Musa. Wa kana indallahi wajiha, dan sesungguhnya di sisi Allah Musa adalah orang-orang yang terhormat. Ayat selanjutnya ayat 70 surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan berkatalah
kata yang benar. Cek kebenaran apa yang akan kita lontarkan dari mulut kita. Karena kata Nabi SAW, lisan kita itu bisa membuat kita ke surga atau ke neraka. Lisan kita bisa mengajak kita menuju kebaikan atau menghancurkan kita menuju kejahatan. Makanya betul-betul hati-hati. Makanya orang yang banyak bicara itu cenderung banyak kesalahan ya. Kita beristighfar kepada Allah, termasuk saya. Ya. Banyak bicara bisa jadi banyak kesalahan. Makanya betul-betul qaulan sadida, sampaikanlah kaum mukminin itu perkataan yang benar, ya, perkataan yang jelas, perkataan yang terang, tidak tercampur dengan berita bohong, berita hoax, ya, gosip, ya. Karena kan namanya lidah itu tak bertulang. Ada lagunya. Memang lidah tak bertulang. Karena nggak bertulang jadi gampang. Tak terbatas kata-kata. Lagu zaman jadul tahun 1970 gitu ya. Saya juga belum lahir ya. Jadi lidah ini berbahaya. Ya, lisan itu berbahaya. Allah perintahkan kita untuk jaga. Jangan sampai menyakiti orang. Ini kasusnya menyakiti Nabi, ya. Tapi artinya menyakiti sesama Muslim pun begitu. Ya, termasuk menyakiti non Muslim juga boleh loh. Contohnya apa? Nabi menyatakan, janganlah engkau caci maki Tuhan orang lain. Kenapa ya Nabi? Karena mereka akan mencaci maki Tuhan kita, gitu. Jangan mencaci maki, sudah sampaikan aja salahnya. Ya. Jangan dicaci maki. Jadi sesama non Muslim pun kita tidak boleh loh. Sesama non Muslim, dengan non Muslim pun kita tidak boleh mencaci maki dia. Apalagi dengan sesama Muslim gitu. Kadang kan gampang aja hinaan tuh keluar dari kita. Ngomong sama karyawan. Saya pernah dengar sendiri. Ya, ada bos ngomong dengan karyawan, emang nggak bisa kerja lah gitu. Caci maki yang keluar, gimana dia mau dihormati oleh bawahannya, dihargai oleh bawahannya? Mau lo nggak bisa kerja lo, gaji kalau gue gaji kayak gini enggak, ya. Termasuk kata-kata yang berhubungan dengan binatang, ya. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi dari kampung ini, ya. Ibu mengatakan tolol, bego sama anaknya, sama suaminya kayak gitu juga, astagfirullahaladzim. Begitupun suaminya sama. Jadi wajar kalau anak-anaknya itu perilakunya nggak benar, brengsek, rusak. Ayahnya biasa begitu, emaknya biasa begitu. Tahan, astagfirullahaladzim. Makanya sering saya sampaikan, kalau udah ada ngomong anak-anak, dimanapun dia berada, saya dengar, itu saya sampaikan, istighfar, minta ampun pada Allah. Menganggap orang lain rendah kan? Bego. Ya. Makanya kata Nabi SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut." Kalau engkau beriman kepada Allah pada hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diem. Ya, cicing weh. Kalau mau ngomong yang enggak benar tuh cicing. Diem. Ya, menang, bahasanya menang ya. Jangan sampai menyakiti, ya, termasuk mungkin ini ya, menyakiti Nabi, masalah perkawinan pada saat itu, perkawinan dengan Zainab binti Jahsy dan sebagainya. Ya. Wa qulu qawlan sadida, maka katakanlah ya perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, ayat ke-71. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, ini kalau di dalam
cara membaca Al-Quran ini ada huruf lam alif kecil, la waqf ilai. Tidak ada wakaf, maksudnya boleh disambung gitu ya. Kenapa kata-kata qaulan sadida itu boleh disambung dengan kata-kata ini ya. Kalimat qaulan sadida itu boleh disambung dengan kalimat ini. Apa? Bahwa ada manfaat ketika dia mengatakan kata-kata yang benar. Apa manfaatnya? Yuslih lakum a'malakum, akan Allah perbaiki amalnya. Jadi mengatakan perkataan yang baik akan menuntun kita menuju amal yang baik. Ya, ini tagline hari ini. Perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang tidak tercampur dengan berita bohong, caci maki dan sebagainya, hinaan, akan menuntun kita kepada amal yang baik. Ya, akan diperbaiki oleh Allah amal kita. Tuh dari perkataan. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah tambahkan bonus apa? Diampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi dari kata-kata yang baik itu bisa diampunkan dosa. Ya. Dapat dua tuh. Yang pertama adalah amal yang diperbaiki oleh Allah, yang kedua adalah diampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi jangan salah kalau mungkin bapak-bapak sini atau ibu-ibu sini dengar kalau misalnya anaknya ngomong jelek itu, saya bilang istighfar. Ya. Istighfar, kamu minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang yang kamu bilang bego dan tolol ya. Minta maaf. Ya. Dalam upaya apa? Memperbaiki kualitas amal, memperbaiki akhlak anak kita, ya, termasuk akhlak kita, dan mengharap ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah. Ya. Kadang-kadang kan begitu kita ya sama teman itu, kadang-kadang suka ngomong juga kayak gitu, menyakiti ya. Ini kerja kayak apa? Kayak nggak pernah sekolah, kamu jangan kayak gitu. Kamu sarjana tapi kerjanya begini, jangan. Mendingan ajak. Makanya kaidahnya itu ajak, jangan mengejek. Ajak, jangan mengejek. Ustaz saya itu ya ngomong begitu. Ketika kita mengajak, ketika kita menyebarkan kebaikan, ajak, jangan diejek. Ya. Mana antara sholat kafir, mana yang jangan yang kayak gitu. Ayo, kumusang ayo, bareng-bareng gitu. Ya. Yuk ngaji yuk, gitu. Ada Kang Isna ini, apa kabar? Ayo jalan-jalan kita, jalan-jalan kemana? Menuju surganya Allah, tamannya Allah, begitu. Jangan diejek. Nah, kaya tapi nggak pernah zakat. Medit ya, waduh ya. Jangan kayak gitu. Maditya mereka hese untuk gasiran, aduh, jangan kayak gitu. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sesungguhnya mendapatkan keberuntungan, fauzan 'azima, keberuntungan yang besar. Ada nama anak kita Fauzan ya, keberuntungan. Azimah, keberuntungan yang besar. Apa? Ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah memperhatikan lisannya, ya. Memperhatikan perkataannya. Saya kadang-kadang kalau kelepasan juga ya istighfar gitu. Sama saya juga kadang-kadang itu kelepasan juga. Ya. Kita istighfar, kita minta ampun sama Allah. Ya. Supaya kita mendapatkan apa? Fauzan azimah, keberuntungan yang besar, sukses dunia akhirat, bukan cuma sukses di dunia saja, tapi sukses dunia. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar, melihat siaran ini menguatkan hati untuk menahan lidah, nih lidah kita, walisana wa syafatain, dan lisan serta kedua bibir. Diingatkan oleh Allah itu berarti memang luar biasa itu. Karena bisa saja dengan itu kita masuk surga atau kita masuk neraka.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka